Mau dahar. Dah. Dahar. Mesin atuh. Ente guys. Guys iya heula. Kumaha sih, Pak? Ayo. Panas. Jir jero, lagi jero pindah. Jero tuh bisa ngarokok tapi sejewe heula. Assalamualaikum ya percobaannya guys. Guys. Biasa kalau depan kamera biasanya sok bingung. Itu sih lebih karena ngadadak teh kan konsepnya tepat. Jadi sok we obrolan teh. kalau bahasa Sunda ya. Jadi switch dari bahasa Inggris ke bahasa daerah. Ya siap. Kan kemarin kita udah bikin tuh yang bahasa Inggris. Cuma berapa episode tah? Lumayan lah, tapi itu dipanggil deh ini. Oh iya ini ya, Pan. Yep. Jadi ceritanya kan kemarin approach untuk bikin series. Ya, mini series Bang. Mini series mengenai laut. Jadi orang tuh kudu pakai background musik ke saya ya. Ini namanya tempat batur ya. So gani ayaan suarana. Jadi akhirnya tentang kelautan ceritanya. Ekspertisnya Bapak. Pak Ade selaku S2 ini nya? Beres. Geus atuh. S2 naon? S2 nana perencanaan wilayah. Tapi perencanaan wilayah, tapi spesifikasinya itu tentang pesisir. Oh ada? Kok kayak planologi lagi gitu? Perencanaan wilayah beda. Kalau beda dong. Kalau planologi itu tata kota ya? Tata kota. Namun perencanaan wilayah lebih ke region gitu. Itu tata kota naon? Kota kan city kan, beda loh region. Oh iya, regensi kabupaten gitu. Region mah bisa regensi, bisa kabupaten, bisa provinsi, region lah intinya gitu. Oh. Sugan. Apa namanya? Sistemnya kadinya. Perencanaan. Tadi apa? Perencanaan wilayah. By the way, HP orang kan ada di dinya. Jadi orang tuh bisa googling. Intinya sebenarnya perencanaan wilayah. Iya, S2-nya ilmu perencanaan wilayah. University. IPB. Iya dong, University. Kalau S1-nya kemarin? Iya, kalau S1-nya di Institut Pertanian Bogor. Bedanya? Kan nama baru. Oh sekarang apa? Universitas IPB sekarang IPB itu. University. Oh namanya itu IPB University sekarang. Iya. Jadi I-nya apa sekarang? Bukan institut lagi. I-nya disembunyikan. Oh ini. Oh S1-nya di IPB juga. Satunya di Laut. Institut Pertanian Bogor. Masalah Ilmu kelautan. Ilmu kelautan. Berarti bukan hanya pertaniannya IPB teh. Banyak banget iya. peternakan juga ada kan ya? Sebenarnya Atau dia satu rumpun? bukan. Jadi posisinya kan karena di zaman dulu itu pertanian tuh kesannya global gitu, mencakup hal-hal yang inti nama ilmu bumi ya. Jadi ilmu tentang sesuatu yang menghasilkan kadaharan lah intinya gitu. Oh. Sugan ya, tapi kayak orang di demo deh orang. Tapi intinya mah itu menghasilkan makanan, which is misalnya tanaman butuh tanah. Jadi ada ilmu tentang tanah juga di sana. Oh. Ya kan, jadi ngarembet tuh tentang biologinya, tentang apa segala macam. Ada juga di sana. Suganya pokoknya ilmu tanah mah ada sih, cuma katanya tentang biologi dan lain-lain. Cuma misalnya ikan kan ngerembet ke habitatnya, ke ekosistemnya, ya salah satunya ekosistem laut. Ilmu kelautan lah masuk, tapi ternyata di ilmu kelautan jadi mempelajarinya nggak cuma kayak biologi, tapi global. Ternyata hubungannya dengan tentang kelautan. Which is saya bahasa Inggrisan saya apa. Jadi sebenarnya mah kita nih mikirnya ini harusnya nggak jadi satu, waktu itu kan masih satu program studi ya, nggak jadi satu program studi gitu. Jadi harusnya mah spesifik lagi ada kan, soalnya labnya itu ada yang oceanografi oge ya tentang kimiana, ya tentang fisikana,
Di labnya itu. Ada yang tentang telemetri yang urusannya ke elektrod, bikin buoy, bikin alat-alat canggih lah yang ada hubungannya dengan lautan. Saya lamun ente ngomong tentang alat mendeteksi tsunami. Oke. Nah, di pos gitu. Terus aya oge tentang yang ada hubungannya tentang eksplorasi, misalnya Eksplorasi pakai laut. nyambung kan itu ya orang Nyambung dong. eksplorasi laut tentang maksudnya kalau tak ente cek maksudnya tentang mengeksplorasi tentang bagaimana cara mendeteksi sumber daya Sonar, yang sonar, ada di laut. sonar. Ah, nyambung. Sonar kan nu mancing ge make sonar eta mah. Oke, pos gitulah. Tah, ya tapi biologina. Tapi di satu prodi yang sama gitu, maksudnya di Iya, satu prodi yang sama. kelautan Satu itu. prodi yang sama, cuma biasanya nanti di ujung ngambil risetnya berdasarkan lab-lab itu. Jadi nanti jika orangnya kan terlihat dari wajah oke terlihat lemah di fisika gitu kan. Jadi yang ngambil fisiog, oceanografi, osevis ataupun osekim ya, ternyokot ngitung-ngitung gitu orang ternyokot. Oh, ada juga osevis, osekim. Tapi kenapa pengen laut? Maksudnya SMA ya, kalau ada SMA orang Keluar nggak laut SMA. gitu. Udah yang laut. Sebenarnya lebih ke ternyata lebih ke Jepang lah sih. Terus emang mencari sesuatu yang tidak ada di habitat yang biasa saya selami. Jadi kan orang kan anak Cikarang, Bekasi lah gitu ya. Orang dia lah, orang Kerawang, Bekasi. Orang darat lah. Orang darat. Jadi pertama ke Pangandaran tuh amazed banget itu, amazing Ketika melihat laut. luas banget gitu. Tapi antara tanya hayang mengulik sesuatu yang bukan bagian dari sehari-hari kan, sama ternyata waktu itu sih dibilangnya ada kerjasama sama Jepang, jadi orang kan keresep-resep aja Jepangan ya. Oke. Keresep Di Jepang. di animena atau di band? Bed Band Jepang. oh lah yang di kultur nah Oh, anjir. Lebih dalam ya, lebih dalam. Oke. Kultur bahasa, jadi mikir orang ke Jepang kan pernah ke zaman orang SMP kan ayatnya sinetron Jepang, orang kata Jina bu bahasa Sunda kata terpukaunya oleh kondisi si setting Jepangnya. kesannya bersih banget gitu, maju Oh, berarti banget. Jepang masa kininya lah Jepang gitu, bukan kultur bukan, lama. bukan kultur Kesogunan, bukan tapi zaman-zaman kulturnya itu. oke sih, kayak disiplinnya segala macam memang rada tertarik di situ Atau jangan-jangan yang jadi samurai kan ya, oh ya. ceritanya. Pokoknya saya tertarik sesuatu yang asing, asing di luar yang saya alami sehari-hari. Makanya waktu itu ngelamar sekolah nage ka nu asing-asing cukup ngasih. Kan laut itu katanya menyimpan berjuta misteri, ya kan? Sampai kalau enak kan zaman informasi pendeknya di TikTok, di Reels kan gitu kan. Kayak ini Pak, Lebih karena itu bukan habitat manusia aja. di bawah laut itu. Nah, di laut kan bukan habitat manusia. Jadi manusia ada keterbatasan untuk menjangkaunya. Nggak kayak di darat kan, ke gunung. Oke. Gua kan masih bisa nafas lah istilahnya mah. Jadi Oke. tidak perlu alat bantu segala macam. Nah, laut ada belakangan kayak eksplorasi itu lebih ke karena bukan habitat manusia, dan manusia memerlukan alat bantu device ketika mau Harus mengeksplornya. mengeksplorasi laut. Nah, alat-alat ini kan baru ketemuan belakangan kan, baru makin canggih. Makin lama tuh sekarang. Makanya ya emang misteri karena bukan habitat manusia. Kalau di luar selain itu ya mungkin ya karena manusia masih bisa lah gitu ya. Siga ke Everest kan ya walaupun lubang paling tadi masih bisa lah gitu. Dalam laut tidak semua orang mungkin sama sih, gunung juga tidak semua orang lah. Tidak semua orang, cuma kan at least ke gunung mah masih bisa napas gitu, masih bisa adapt gitu. Kalau ke laut kan misalnya kedalaman cuma semeter 2 meter, kan tetap aja manusia tidak bisa bernapas di dalam air kan.
Jadi explore-nya harus butuh bantuan. Kayak dia habis nyelam langsung diangkat langsung diasupin ke chamber dah, naon dah. Habis nyelam. Oh, itu karena itu safety sih, safety. Maksudnya Safety. tekanan meureun heueuh. Safety karena kalau nyelam especially yang nyelamnya agak lama, dia butuh ketika dia naik ada kekhawatiran nitrogen trap di dalam, Nitrogen. ada gas yang nitrogen lah. Lamun misalnya setelah Umpamanya menyelam kan kasus secara fisika segala macam ya, I don't know gitu. Tapi intinya mah nitrogen trap ini kalau misalnya dibiarkan akan menyebabkan mengganggu kesehatan. Nah, biasanya penyelaman yang agak lama terus emang dia penyelam profesional gitu. Biasanya chamber pas naik tuh chamber untuk mengeluarkan nitrogen sisa yang keluar yang terperangkap dalam. nitrogen di mana nitrogen? Tina oksigen gitu. Ya pokoknya gitu lah ya. Iya, pokoknya mah karena ada tekanan apa segala macam ada nitrogen loh masalah. Yang salah tanya. Yang kayak gampang Nitrogen apa nitrogen? dikasih Nitrogen. caption salah gitu, mun salah. Gini ya, Ya kan gitu Pak. Indonesia kan terkenal dengan negara maritim. Tapi orang nu di darat kan apalnya darat tuh ya kan gitu. Tapi negara kepulauan lah gitu, negara kepulauan. Terus narasi-narasi yang dengan laut tuh at least saya pribadi lah jauh lah gitu kan ya, jauh dalam artian tengah arti lah seperti terumbu karang ternyata bisa tumbuh katanya, bisa ditanami lah istilah kasar namanya, orang bisa ternak lain ternak bisa manen lah gitu, bisa menanam terumbu karang lah kalau untuk bahasa orang. Terus narasi-narasi seperti apa kan Bapak tahu yang narasi Jakarta akan tenggelam sekian puluh tahun gitu ya, atau yang diawali dengan bahwa kita itu adalah satu daratan yang sama tadina terus terbelah kan gitu kan. Terus kayak agak random sih ente menslok nah. Cuma kayak teh maksudnya teh Jakarta tenggelam. Nah, itu apakah memang itu sebuah kan jika tadi maksudnya orang itu tadinya satu daratan ya. Ya kan? Ya kan? Ya kan ya satu daratan ya. Sudah itu. Ya. Itu kan satu daratan nih. Terus terbelah. Berjuta-juta tahun tekanya jadi pulau jadi benua Asia kan gitu kan. Iya. Zaman purba dulu lah gitu kan kita tuh satu ini katanya kan ada Sundaland dan sebagainya. Geser. Kan geser tuh. Terus terakhir ada narasi bahwa kita itu akan tenggelam. Atau pesisir lah ya, kota-kota yang berdekatan dengan laut akan tenggelam. Apakah itu memang kudu nak? Atau ada preventif nak gitu? Tapi enggak, kalau misalnya keluar dari para ilmuwan biasanya based on data. Jadi turun salah jadi Al-Qur'annya, budaya Al-Qur'annya seetikannya. Jadi makanya history adalah pelajaran juga yang penting karena ketika kita tahu nih data sejarah tentang proses dan segala macamnya, itu akan membuat kita bisa berkalkulasi untuk istilahnya berteori atau memperkirakan apa yang akan terjadi gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin masalah gempa ataupun gunung meletus yang bencana-bencana kayak gitu kan, nggak, orang zaman sekarang nggak lepas dari memprediksinya itu karena kejadian-kejadian waktu lalu. Nah, maksud orang tadi kemana? Kenapa para ilmuwan banyak yang berteori atau istilahnya masih bisa dibilang kayak gitu ya, bahwa akan tenggelam ataupun sih tadi tenggelam atau tadinya dari satu bergeser dan segala macamnya itu kalau itu kan tektonik ya kalau itu kan. Iya. Itu kan sebenarnya khususnya untuk yang tenggelam ini karena dulu pernah. Iya kan? Nah, itu kan sebenarnya makin kerennya adalah
ada orang-orang yang meneliti mengenai apa ya? Jadi misalnya batu ataupun khususnya terumbu karang ya, karena terumbu karang kan jadinya pelan-pelan. Jadi dia bisa mendeteksi bahwa banjir zaman dulu aya kejadian naon itu dari sedimen atau dari lapisan-lapisan dari terumbu karang itu atau dari batu kapur misalnya. Atau dari bebatuan segala macam bisa tuh dideteksi zaman baheula teh pas lapisan ieu sigana teh gitu ya, karena mengandung apa yang katanya Gunung Kidul itu dulunya laut. Itu apa ya namanya ya? Lupa. Pokoknya intinya kayak kalau misalnya ada batu ataupun apa gitu, kita belah si lapisan-lapisannya itu, ini beda tahun nih. Terumbu karang terutama ya, karena kan dia bertumbuh kayak gitu. Jadi si lapisan ini tahun berapa, ini tahun berapa, ini tahun berapa, dia ada bisa dilihat. Iya, pakai kayak apa karbon gitu. Jam karbon atau apa. Gitu. Pokoknya semacam itu. Yang dilihat dari situ bisa ketahuan bahwa tahun sekian itu terjadi apa, tahun sekian ini terjadi apa gitu. Nah, ketika kita udah punya data series mengenai itu, jadi kita bisa memprediksi berapa tahun kemudian itu akan terjadi apa misalnya. Atau forecasting gitu. lah kayak gitu. Misalnya kayak kejadian banjir tadi kan, atau tenggelam gitu segala macam. Kan dulu ada teori katanya kita ice age. Ketika ice mencair, ya berarti kan tenggelam. Nah, kalau yang sekarang ini kan kejadian kekhawatiran tenggelamnya itu diakibatkan ini apa? Global warming kan, pemanasan global yang menyebabkan es kutub itu mencair. Which is kan kalau es lebih padat daripada cair ya. Otomatis ketika es itu mencair, apalagi es yang padat banget itu akan menambah volume air, sehingga pulau-pulau atau daratan-daratan yang deet lah istilahnya yang akan tenggelam gitu. Oh, berarti bukan abrasi itu ya, bukan terkikis gitu kan? Abrasi itu terkikis kan? Iya, maksudnya itu kalau kita ngomongin abrasi atau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang tenggelam, pulau tenggelam, itu ya bisa dua faktor secara global itu tadi. Sea level rise, kenaikan permukaan air laut. Yang kedua ya secara lokal dia emang terkikis karena laut itu nggak diem kan. Laut itu kayak giant sungai yang besar dan dia berarus. Oke. Ya berarti memang airnya bertambah. Memang sudah memang sudah ada dosen orang. Maksudnya memang sudah terbukti lah gitu. Sudah terbukti bahwa air bertambah. Iya. Karena apa? Air tukang ukurna. Oh, level air laut teh. Level air laut kalau orang katu lampa gitu. Oh iya, level apa tuh? Air tukang ukurna, tapi ya mungkin kalau misalnya dibilang cepat ya enggak signifikan. Cuma kalau misalnya dari sisi gede gitu global, ya cepat jatuhnya. Dan itu tuh dimulai katanya dari sejak kita memulai menggunakan tapi ini masih kontroversi ya. Sejak kita mulai menggunakan bahan bakar fosil. Oh, udah industri 1.0 iya bahan bakar fosil terus jadiin kayak plastik apa sih macam bla bla bla. Jadi emang global warming lah judulnya. Iya, katanya ya, tapi kan masih kontroversi. Ada yang bilang ini cuma kayak propaganda. Oke. Tapi ya nggak tahu juga sih, I'm not the researchers guys. Tapi emang nggak dipelajari di kemarin di kuliah, studi laut. Kita ya sea level rise itu udah mulai pas saya kuliah sih udah mulai ada jadi concern yang jelas. Kita di pelajaran yang tadi saya bilang saya tidak suka itu ya oceanography fisik. Oh, di situ dia. Di situ dia kan fisik ya. Jadi kita ngomongin masalah arus laut, kita ngomongin masalah itu tadi kan
si arus ini ke arah mana, Coriolis sama selama Ngarana. Tapi I have to Google it. Jadi pokoknya ada arus laut yang secara global itu dia bergerak berdasarkan naon coba. Naon? Angin. Kalau angin ke permukaan, Oh ini bawah. yang arus gedenya itu bergerak berdasarkan suhu, tekanan dan suhu. Mana suhu. Dan itu disebabkan oleh posisi matahari. Oke. Kalau dipelajarinya, bagi orang-orang yang berpikir, maka Anda akan mengagumkan Kekuasaan Allah luar biasa gitu. Jadi menyambung gitu. Oh jadi lamun ketika orang posisinya nonggengan matahari gitu. Nanti si suhunya gimana? Arusnya berubah. Ya si arus itu bergerak gitu. Bergerak itu based on that gitu. Jadi dan itu menyebabkan iklim seperti sekarang. Akhirnya bulan Mei hampir Juni tapi masih hujan. Nah, pemanasan global ini membuat suhu itu, perbedaan suhu antara di wilayah satu, maksudnya perbedaan suhu antara tempat-tempat di bumi itu semakin jomplangnya itu semakin tipis. Oh, yang tadinya sangat jomplang. Iya, yang bisa menyebabkan adanya pergerakan. Makin misalnya nih kutub geser rada hanet gitu kan. Otomatis misalnya si suhunya itu jadi semakin perbedaannya semakin tipis yang menyebabkan si arusnya makin lambat yang mengacaukan perikliman. Oh, berarti si arus besar itu yang tadi ketika berhenti kiamat. Jadi nanti acara nih yang ngomongin kiamat. Maksudnya dia itu bergerak dari dingin menuju panas gitu maksudnya. Udah. Biasanya dari dingin menuju panas. Jadi si arusnya kalau misalnya jomplang tadi, pintar emang. Jomplang tadi ya, misalnya kutub dingin banget nih kan gitu kan ya. Pergerakannya terjaga kan. Terus ke Kerawang nih, ke Laut Kerawang nih misalnya gitu kan, panas kan di urang mah kan gitu. Kutub dan ekuator. Yang eta. Jadi mana nanti datang ke urang si Cai gitu. Karena dia kalau misalnya ini bumi nih guys, di tengah ini ekuator nih. Jadi ekuator. Arus yang atas sama arus yang bawah itu ketemu berputar misalnya ini searah jam-jam, ini berlawanan arah jam-jam. Karena dia kan rotasi bumi kan, rotasi bumi berpengaruh, posisi matahari berpengaruh. Oh, jadi lain gara-gara orang muter mana yang muter lainnya. Ya kayak ini Pak, ini orang puter-puter kikiran tuh, bukan gara-gara itu berarti ya. Tergantung reaksinya bro. Karena orang misal kita bergerak, biasanya ketika ini udah mulai terpancing, dia ikut bergerak juga. Sama lain laut atuh. Rawa. Iya tuh, gitu. Kalau nggak salah namanya Coriolis ya. Arus itu. Jadi gitu. Jadi gara-gara bumi berputar pada rotasinya, dia ikut bergerak. Terus ada juga pengaruh dari suhu-suhu itu. Jadi ombak mah murni angin weh. Angin. Oh, hari sih arus bawahnya mah terpengaruh di luhur kumahan di misalnya badai. Ada ombak besar sekali itu mah angin. Angin juga kan dipengaruhi oleh itu suhu bergeraknya. Cuma dia posisinya di permukaan, karena dia berpermukaan, jadi ya berpengaruh kepada permukaan. Gitu. Yang nantinya juga si suhu itu teh berpengaruh juga terhadap isi laut benernya ikannya gitu, bener nggak? Enggak. Jadi ada ikan tropis, ada ikan tropis, ikan kutub. Jelas. Ya jelas. Jadi ada ikan yang emang berjaket tebal. Ya, makanya gini, kalau di darat kan kayak Siberian Husky ya.
Itu kan Ya, apa dia iklimnya di sana lah gitu. Biara di orang mana hareuda. Tapi di orang kucing si oren gitu. Iya. Apa, kan berbulu Makanya tidak kalau terlalu misalnya tebal lah gitu. seneng kucing, tapi imah tuh di AC. Ambak-ambakan we kucing. Iya, maksudnya si ucing Stres. misalnya resep ucing tebal gitu nya. Tapi kita rumah nggak ada AC, nggak ada pendingin apa segala macam. Biasanya pasti kena penyakit kulitnya lebih cepet si kucing itu. Jadi dia berpenyakit nanti. Oh, ngaruh. Jadi nggak cocok ke si kucing bertebal itu. Namun dibogaan kuno menengah. Nah, berarti bicara tadi berarti kan suhu di kita suhu apa ekuator. Berarti suhunya tropis lah, panas lah. Cenderung lembab lah merenya. Humid. Ya kan humid. Tapi tergantung daerah kalau masalah kelembaban kan tergantung daerah. Kalau Indonesia kan karena kepulauan ya. Berarti sekitarnya cai. Jadi ketika dipanasin kan ya air kan lembab makanya. Gara-gara eta. Iya, mun ente cicingna di ekuator tapi di tengah-tengah benua di daerah gurun kering. Tanpa ada air jadinya dry. Oh, gara-gara eta. Arab dry. Mana? Urang kesangan we teh. Iya, karena kita mah disebutnya darat wae genya. Maksudnya ketika kita menyebut bahwa Karawang darat, itu sebenarnya kan pulau. Kita kan ngomongin kepulauan kan. Betul. Kan? Berarti kita di posisinya di berapa kilometer nih kita ke laut di sini? Udah sejam. Kilona. Sejam barang. Biasanya setengah jam tuh 10 kilometernya, 20 kilometer lah paling. Oke, berarti masih terpengaruh penguapan air laut lah lah. gitu ya. Masih lah. Udah gitu ya. Ya pokoknya basuh lah Indonesia. Karena di pulau. Kan di pulau kan pergerakan hujan dan segala macamnya kan. Nah, tadi suhu berpengaruh terhadap isi disebutnya bukan habitat ya, betul ya? Iya. Apa habitat si penghuni laut lah gitu kan ya. Nah, di Karawang. Nah, kita kan di Karawang nih. Kan kalau misalnya tadi Pak tuna, oke. Tuna terkenal di mana? Di Jepang. Bener tuh, sushi. Sebagai produk yang dijual. Tapi ada ikan-ikan yang daya jangkaunya luas. Ada ikan-ikan yang nggak bisa gini. Kayak sushi kan produk tuna kayak gitunya. Kan tuna kan produknya nih. Sushi terkenal di Jepang, sushinya di Jepang. Tapi kan produknya dia tuna lah gitu kan ya. Kan katanya di kita juga di tengah lautan sana tunanya dari kita juga lah gitu kan. Gitu kan. Nah, sekarang Karawang ya, lamun misalnya ciri khas ikan. Oh, balik lokal ya. Ya, ciri khas ikan di urang secara habitat. Naon gitu. Apa kalau Karawang kan tropis. Tapi kalau kayak kalau kita ngomong membicarakan masalah ikan, emang ada ikan-ikan yang terbatas suhu gitu ya? Atau misalnya ikan satu Indonesia gitu, pasti itu gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin terlalu lokal kayak Karawang, nggak ada khas. Ya berarti satu Indonesia pasti itu. Satu Indonesia juga belum tentu sih itu, karena kadang-kadang jenis ikan itu dipengaruhi oleh kedalaman juga, kedalaman lautnya, atau dipengaruhi oleh intinya mah sebenarnya makanan si ikannya. Kalau kita ngomongin rantai makanan, itu kita juga itu juga berpengaruh terhadap jenis ikan yang ada di situ. Cuma biasanya kalau ikan-ikan yang spesifik banget itu ya ikan terumbu karang. Karena mereka biasanya sangat berdomisili. Jadi mun aya terumbu aya manehna lah gitu. Jauh-jauh main sama. Kalau tidak ada ya tidak ada dia gitu. Jadi kalau kayak kita ngomongin tuna, dia jauh. Ya apalagi kalau misalnya yang bisa bergerak cepat. Ya di mana di mana aja ada. Ya berarti dari garis pantai. Tapi kalau ngomongin Iqbal nanya mengenai Iqbal kan? Kita pakai alias. Betul. Ketika Iqbal nanya di Karawang ikan apa aja, ya orang bisa jawab. Ya sok naon.
Maksudnya apa yang sulit dicari di pasar gitu maksudnya, atau Sebenarnya yang kalau- ada di pasar gitu? Kalau di Karawang ngomongin nelayan itu favoritnya nangkep apa? Rajungan. Untuk di Karawang. Rajungan dan udang karena secara harga dia bagus. Oke. Tapi Rajungan teh kepiting ya? Oke. Tapi ada beberapa yang pakai alat tangkap pancing dan jaring ikan. Nah, biasanya mereka nangkepnya kayak bisa ada tenggiri, ada ikan-ikan siga manyung, Manyung. talang-talang, Nama lokal kakap. itu. Oh, kakap. Ada kakap. Cuma tuna sih kayaknya Enggak lah, modenya di orang mah. Di kayaknya tengah agak gitu. tengah harusnya. Dan nelayan kita belum nyampe ke sana gitu. Dan kalaupun misalnya ada yang ke tengah, dijualnya bukan di kita, bukan di pelelangan kita maksudnya. Yang jadi nelayan kita yang nggak one day fishing itu banyakan itu justru nyarinya rajungan. Yang one day fishing. Enggak, yang bukan one day fishing itu yang di daerah Pasir Putih ini, Celamaya sana. Itu biasanya mereka kan ke Kalimantan atau ke daerah Sumatera kayak Lampung gitu. Berangkatnya tuh. Nyarinya rajungan justru. Oh, bukan di kita dia nyarinya. Enggak. Saking demand terhadap rajungannya itu tinggi, jadi kadang-kadang ketika musimnya dia banyak di daerah Kalimantan dia ngambil ke sana. Pakai bubu dia ngambilnya. Kalau bubu Apa trap, itu bubu? trap bahasa Inggris sama trap, perangkap. Oh, maksudnya mancing. Aku dijebar itu. Alat tangkapnya bubu. Tertarik. Kalau gitu. musimnya lagi di Sumatera ya dia ke Sumatera. Berarti hampir seluruh nelayan seperti itu. Enggak, nelayan yang Enggak, maksudnya yang bukan one day fishing maksudnya tadi. bukan one day fishing itu yang maju. Nah, yang lokalnya pun pakai jaring rajungan. Tetap mereka tuh lebih seneng dapat rajungan itu. Berarti rajungannya kita oke. Kita itu termasuk pengekspor rajungan kalau di Karawang. Kalau ngomongin mau masalah hasas kayaknya ya. Cuma ekspornya sayangnya nggak langsung dari Karawang. Jadi ada industri pengupasannya di kita. Nah itu tuh dimasukin ke pengekspor. Dia yang ekspor. Ekspornya kalau nggak salah di Jakarta apa di. Oh, tapi diolah di kita. Dan produk unggulan Lepas. berarti itu produk unggulan lah. Iya bisa dibilang gitu kalau dari Karawang ya. Kalau dari perikanan tangkap. Tapi di pelelangan kita macam-macam. Macam-macam. Ada cumi, apa segala macam ada sih. Pokoknya manena Cuma- kalau ke laut pasti banyak lah dapatnya gitu. Cuma komoditas yang paling oke dan Secara paling general hampir 60% lebih 70% lah saya bilang ya. Nelayan kita itu prefer rajungan nangkapnya. lebih enak lah gitunya. Soalnya pasarnya udah jelas kali ya. Harganya udah jelas. Pasti ada yang nerima lah gitu. Memang duitnya lumayan rada gede. Rajungan. Banyak gak sih pelelangan di kita, Pak? Banyak tapi nggak. That's not a good topic to talk. Adalah Enggak, maksudnya kalau misalnya saya kan yang saya tahu mah nah udah teh Cemarajaya, yang ke Cemarajaya ya situ kan ada satu. kan sekarang ini masalahnya lagi ada perubahan peraturan urusan how to menyelenggarakannya. Jadi kalau misalnya dibilang pelelangan kita banyak, sarananya sih banyak. Ada hampir di 12 apa 13 pesisir itu ada. Cuma kalau nanya aktif karena ada turbulensi kewenangan ini, jadi ya belum bisa saya jawab secara pasti gitu. Tapi kalau kayak Ciparage lelang, Ciparage itu yang anu Cemarajaya. ya paling besar di kita pelelangan itu Ciparage di Tempuran. Bisa retail dia. Bisa retail. Misalnya orang datang kadinya kayak kita datang ke situ gitu. Nah, kalau mau datang ke dinya, beli lauk di dinya lebih murah lah pasti dan lebih segar pasti seperti itu kan. pasti.
Meskipun tidak semurah. Kecuali kalau lamun di- itu pelongo pisan biasanya digetong. Ya. Ya, tapi pasti lebih murah kan? Kuduna lebih murah. Kecuali lamun pelongo curang oke. Terus Jadi, kata bola bengar gitu nya. Maksudnya datang ke sana, base-nya jam berapa untuk mendapatkan ikan segar? Kapanpun kayaknya itu. Oh, jam 5 Tapi terus. biasanya datang itu pagi ya. Kalau nggak salah. Pagi lah. Oh, yang Yang dari laut pagi baru lah. pada pulang tuh. Soalnya biasanya kalau nggak pagi sore. Oh tergantung balik di situ kurang tergantung sih. Tergantung apa? Biasanya nelayan muara itu Namanya ngandelin pasang kan untuk masuk Ke laut. ke darat dan masuk ke laut. Dua-duanya lah. Berarti kan berangkat malam tuh. Iya kan? Udah lagi pasang nih, sud datang. Pulang pagi. Pulang pas pasang oge. Pasangnya pagi ya? Pagi-pagi pasang. Bener tuh sih. Pasang mah iya sih kayaknya. Tahu laut tidak tahu pantai gitu. Pasang itu kan biasanya berdasarkan pergerakan bulan ya. Ini nggak boleh ngomongin gitu. Ini harus ada based on ilmiah nanya. Temen yang ngomongin, pasang deh pagi, yang malam temen yang ngomong gitu. Temenang. Karena belum tentu. Belum tentu. Jamnya jam mungkin yang tidak tentu. Tapi kalau malamnya pasti dong. Ya belum tentu sih, belum tentu. Oh, ada hari dia tidak pasang gitu. Ya lamun bisa bandarna keur Tapi lain masalah pasang turut namun ini mah orang pohok. Yang jelas air naik dan air turun itu emang karena gravitasi biasanya kan, atau karena naon ya. Oh itu mah gitulah. Tapi kadang-kadang pagi surut malah. Belum tentu pasang. Jadi nanti pagi banget tuh biasanya surut, Bro. Pagi banget surut. Kalau tenang, dia nunggu agak siang dikit naik airnya gitu. Kalau malam pas bulan ada, apalagi lagi purnama, dia bisa pasang bahkan sampai banjir. Sama itu berarti kan Pak, tadi habitat. Nah, airnya berarti tadi kan dalamnya. Sekarang permukaannya. Kan pasti banyak Indonesia secara umum yang mempunyai laut, pasti permukaannya itu dijadikan sebagai objek wisata. Oh, maksudnya pesisir. Nah, Permukaan laut pinggir laut pesisir. ya kan, pesisir. Coastal. Ya, pantainya, garis Coastal, pantai, pantainya, terus pantai. permukaan lautnya kan gitu kan ya. Kayak misalnya kalau Belitung punya apa sih namanya tuh? Yang dia wisata itu muterin pulau tuh. Wisata muterin pulau. Jadi dari dermaga ke pulau satu, ke pulau kemudian ada, kalau nggak salah ada lima pulau-pulau kecil, terus sama salah satu nate lain tanah timbul merenya Pak. Jadi tapi dia kalau misalnya lagi pasang nggak akan ada tuh. Oh, iya. Di Gosong. kayak gitulah. Jadi batu terus pantai pasir, tapi kalau misalnya pasang hilang tuh. Oh iya, gosong. Jadi harus Gosong karang. ada gosong karang namanya. Terus kalau misalnya di Pangandaran jelas lah pantainya dijual, terus ada ke Pasir Putih dan sebagainya. Di kita juga sama ada Karang Pakis Jaya, Pakis Jaya, terus ya Samudra Baru. Samudra Baru. Tapi di tempat lain kan ada, Kalau mangrove selain itu kan ada bisa diving dan sebagainya. Nah, di kita ada, bisa. Di kita itu ada terumbu karang, namanya gugusan karang sendulang. nama gugusannya gugusan Karang Sendulang. Iya, gugusan karang sendulang. Terdiri dari, kalau dari satelit sebenarnya kelihatan ada kurang lebih 18 gosong karang. Untuk Jembung. Kok gosong ya maksudnya? bukan Kelihatan bukan. kayak pulang. Ya, mungkin kan Karena dilihat dari Kapalnya jadi atasnya gosong. gosong, jadi disebutnya gosong. gosong. Ternyata sanu nyiptakeun gosong. Jadi intinya mah ada gosong, ada gobah. Goba. Gobah itu kayak
rivulet atau kayak ada danau di tengah-tengah gosong-gosong itu. Kubah itu laguna. Pernah dengar laguna? Pernah tapi belum tahu kayak Laguna gimana Biru bentuknya. pernah. Laguna Biru pernah nonton? Ente. Blue Lagoon anjir. Tapi maksudnya kumaha gitu, gimana? Apanya? Kan karang. Oh iya. Cuma kan kita itu pesisir muara. Namanya. Enggak, bukan. Pesisirnya itu banyak muaranya. Jadi banyak intake dari daratan yang menyebabkan coastal kita itu muddy sand. Lumpur karena dari sedimen dari darat gitu kan, yang membuatnya harusnya hutan mangrove. Oke. Nah, dulu zaman baheula mah ketika ada mangrove, ada sedimen-sedimen dari daratan yang harusnya membuat laut butak itu, ada si mangrove yang nahan dan menyerap Si sedimen itu. sedimen itu, terus tengahna aya grass, biasanya lamun. Jadi pas diterumbu teh herang. Oke. Ini cuma karena ya orang tuh nyalahkeun jelema sih, manusia. Karena ada kegiatan-kegiatan eksploitasi yang belum paham tentang itu zaman dulu gitu kan. Akhirnya si mangrove-nya banyak yang Hilang. mati, babat. Ada kegiatan ekonomi lah. Ya, eksploitasi lah. Yang belum memahami gitu konsep secara keseluruhan Allah menciptakan teh. Bahulu. Jangan bahulu. Baheula lah kira-kira tahun 1980-an. Deket teh. Yang menyebabkan itu. Jadi Makanya akhirnya coklat lah kita di beberapa bulan. iya, di beberapa bulan jadi coklat. Terutama ya musim-musim hujan sebenarnya. Berarti base ke kita ke pantai itu musim panas. Kemarau. Biasanya ya nya, kalau misalnya kita ngomongin air curug herang atau air terjun, biasa kan musim-musim tengah-tengah rada kemarau dikit lah ya, nggak rada neneb lah gitu. Kalau Setelah musim penghujan hujan, berhenti lah. musim hujan kan biasanya kan emang Sama, ngikis, dia juga. butek kan, kayak gitu. Sama halnya dengan itu berarti. Kurang lebih sama, karena yang bikin butek itu adalah Tanah-tanah. turbulensinya, pengadukannya. Berarti di urangnya bisa snorkeling. Bisa. Cuma kudu boga CS orang gitu heula. Nanya. Oh, waktunya sih ya. Iya, yang bro, kita herang tentu. teh bro gitu. Mun ngadadak ka ditu pas keur mah butek, keur arus kencang ya utah uger. Utah uger itu bahasa Indonesia. Vomit apa? Komit-komitan lah. Nggak bisa. Tapi sebenarnya bisa. Bisa. Cuma nggak, maksudnya gitu, nggak bisa kapanpun sebenarnya. Cuma nggak rekomen lah kalau misalnya di waktu-waktu tertentu. Enggak. Karena percuma, nggak kelihatan apa gimana. Ya, tadi kapok. Itu tadi kan keur mah butek. Berarti butuh Kalau lagi lagi- tertinggali lah gitu ya. Ya, visibility ini. Namun bahasa ini nama visibility-nya rendah. Tapi biru tetap kan. Ya, ente kan visibility-nya rendah mah berarti udah ada sedimen yang teraduk. Berarti dari pantai kalau mau snorkeling deket dong. Ya, terlihatnya hijau sih sebenarnya, terlihatnya hijau. Iya, maksudnya Kelihatan kayak- dari kalau mata atas telanjang mah hijau tapi kan. visibility-nya ya rendah, bisa cuma sejengkal. Oke, karena ada Dan sedimen dia tadi. arusnya Iya, gini, jadi utah uger kan, muntah, vomit, jadi ujung-ujungnya kapok biasanya. Cuma ketika kita datang di saat waktu yang tepat, ya herang, indah, Dan tenang. tenang, bisa jadi mermaid. Enggak, iya, tapi berarti belum ada kayak misalnya Makanya yang kayak gitu namanya wisata minat khusus. wisata apa? Minat khusus. Wisata minat khusus. Hmm. Oke. Karena kalau misalnya kita, kalau saya pribadi ya, terumbu karang itu kan susah tumbuhnya, maksudnya tumbuhnya lambat.
ketika kita datengin turis sembarangan datang ke situ, yang FOMO misalnya, yang ada rusak. Misalnya belum punya skill snorkeling seperti apa, bagaimana cara berenang melewati karang agar tidak merusaknya. Kan mainnya kayak, kan dangkal nih posisinya lagi tenang dangkal, kan injek-injek kan, rusak kan. Oh, yang di situ itu kita bisa nginjek karang. Bisa. Bukan kita pakai pelampung Ya, lalu gitu ente. iya, cuma kan kadang-kadang kalau misalnya belum paham konsep eko lah gitu ya. Terus ngehnya cuma masalah indah, terus berangan, misalnya masih ada rasa takut atau gimana, yang ada si wilayahnya nanti rusak, keinjek-injek misalnya. Enggak, saya mah snorkeling yang saya tahu nih Pak. Hah? Itu kita pakai pelampung nih, oke? Iya. Terus ke laut nih. Heeh. Tapi kini weh tak gitu tah ngali ke handap gitu tah. Kan pakai apa tuh namanya yang alat bantu napas yang Maju. cuma gitu kan. Kayak ke bawah ke laut meren. Ini masuk maju ikut arus betul. Tapi masih nggak nginjek karang gitu. Tapi kalau yang di apa namanya Pak? Karena kan kalau karang itu butuh sinar matahari, bro. Enggak ini maksudnya. Kita tadi kan keinjek. Mm-mm. Berarti bisa diinjak berarti yang ini mah. Iya. Yang di mana? Di sana, Di sana atau di mana? di Cilamaya, bisa kan terumbu karang emang dari yang kedalaman, pokoknya yang masih ada sinar matahari sampai ke dangkal. Di bawah itu mual air terumbu karang. Dia juga butuh matahari soalnya. Terumbu karang butuh matahari buat estetiknya. Tapi kalau misalnya mau ke sana, kumaha? Saya harus menghubungi siapa? Saya kenal dengan Pak Ade, tapi nu lain Bisa. Kalau mau ke sana ya intinya mah karena ini minat khusus. Kalau misalnya emang belum tahu, belum ada info dan segala macamnya, ya emang agak susah sih. Agak susah untuk mendapatkan waktu yang tepat tadi. Kadang-kadang saya pribadi aja. Makanya kalau misalnya dibilang ini bisa jadi wisata yang apa ya, bisa jadi wisata yang dipromosiin dengan tujuan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pengunjung, itu rada susah. Karena itu tadi, posisi sekarang laut jernihnya itu susah ditebak. Jadi kita harus punya kontak orang sana untuk ngecek, cai herang deh gitu, untuk ke sana. tapi yang di orang sana pun belum open for public gitu, maksudnya ayo gitu. Karena sekarang Atau dia basisnya buka. masih kayak konservasi, Oh, ya. Nanti pinjol. ada lagi. Ya intinya gitu, maksudnya itu tujuannya belum sampai ke kayak bisa untuk dipromosikan secara misalnya kayak wisata-wisata di darat lah gitu. Karena teman-teman di sana pun takut mengecewakan kan. Oke. Iya kan, dibilang bagus, ternyata pas mereka datang, Pokoknya- pokoknya foto-foto nama pas herang kan, segala macam. Tiba-tiba ada Pas datang ke sana itu buteknya lagi possibility-nya lagi rendah lah gitu. Udah gitu, mana ya Kerawang, nge-vlog lagi misalnya kan. Takutnya kan di situ kan ada wisata mangrove juga. Jadi di generalisir lah gitu, Kerawang jelek gitu misalnya kan. Padahal punya spot yang indah. Ada punya spot yang indah, tapi sayangnya si spot itu tidak bisa Musiman spotnya. Ya musiman. gitu, misalnya 2 bulan dalam setahun Iya, kan gitu kan. makanya orang-orang yang emang udah memahami gitu segala macam bisa mengerti. Makanya dibilang minatnya khusus untuk orang-orang yang sudah paham mengenai bahwa di laut mah ada siklus-siklus alam lah gitu. Oke. Sebenarnya kayak daerah yang emang kata orang sepanjang tahun jernih pun, kayak misalnya Pulau Seribu misalnya. Mereka juga kan bukanya nggak sepanjang tahun. Sama-sama waktu di Belitung pun gitu. Sama kan? Jadi memang arus lagi kencang Pak katanya. Terus visibility-nya jadi rendah, tapi masih bisa. Cuma ya udah dikasih tahu gitu. Kalau mereka mungkin mengkhawatirkan lebih ke si wisatawan itu takut
enak lah gitu ya, tapi masih bisa kelihatan. Iya, tapi ya Misalnya visibility-nya jernih terus di daerah mereka gitu, karena pulau jauh sama sih. karena intake dari daratnya nggak terlalu Ya, banyak itu, kan, jadi biasanya emang lebih jernih. Cuma biasanya mereka juga mengkhawatirkan safety-nya. Betul. Memang Coyno tuh Oh. gitu. Tapi laut secara umum lahnya pasti ada waktu-waktu tertentu yang ya indah banget gitu, waktu-waktu tertentu yang indah. Kadang-kadang yang udah expert diver pun laut itu bisa menghipnotis Anda gitu kan, sehingga lupa kalau tangki Anda sudah habis. Oke. Itu bahaya banget. Makanya kalau diver ada istilah never dive alone. Oke. Tidak boleh menyelam sendiri, harus berdua. Kenapa harus kayak gitu? Mungkin nanti kita bahas Sip. Karena di udah episode selanjutnya. 20 menit, Pak. Oh, lumayan lah. Ini bisa dicop-cop lah. Heeh. Potongan. Jadi sisa 10 menit ya. Yang Oke. kira-kira menarik lah. Sudah 50 menit. Berarti selanjutnya di obrolan makan siang kita akan membahas tetap tentang Iya. laut, Tentang laut. tapi hal yang lain. Hal yang lain mungkin bisa dilanjutkan, tadi kan never dive alone itu. Oke, never live alone. Benar, orangnya jam pernah diving sih, cuma never live alone. Ini sih kan pakai filter ya? Enggak, emang HP Bapak bagus kan? Gini, ente dia merada kuru, dari pandangan saya mau agak tirus. Kalau di dia kunang bulat amat ya. Karena iya itu dia gitu kan. Mudah-mudahan suara nanti tumprang deh. Amin. Oke, See you again. Dadah. bye-bye. Persib tetap mudah-mudahan bisa bertahan. Dadah. Assalamualaikum.